Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma bi'amillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiram wa hadrati aimatul mujtahidin wa la hadrati jami'a ulaillahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa la hadrati wati hadzal zaman wa awani wasairi ulaillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa la hadrati ashabil tarak wa la hadrati abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wa la hadrati Syekh al-Imam al-Habib Sayyid Abdullah bin al-Husain bin Taha bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa man ahabba wa sana ilayna wa lidabil huquq alayna wa lijamil muslimin wa muslimat wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut halaman 154. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dhari amin. Masih membicarakan hal-hal yang membatalkan salat. Wa bil af'alil katsirati al-mutawaliyati. Dan batal salat dengan perbuatan atau gerakan yang banyak yang berturut-turut. Ai fi ghairi salati syiddatil khaufi, bukan pada salat sangat takut, wa naflis safari, dan salat sunnah di perjalanan, wa siyali nahwi hayatin alaihi, atau karena menghindari untuk dipatuk semisal ular. Nah, jadi di dalam salat gerakan-gerakan besar ya itu yang berturut-turut ya, yang berturut-turut itu akan membatalkan sholat. Gerakan tangan, gerakan kaki yang dianggap besar gitu gerakannya ya, banyak, nah itu nanti akan membatalkan sholat. Beda dengan sholat dalam keadaan sangat takut. Misalnya begini, kita ini lagi sholat di musola kayak gini misalnya, mohon maaf. Tiba-tiba kedengeran tuh suara musola ini rubuh gitu, krotok. Nah, sebelum rubuh semua-muanya nih, kita boleh menghindar dari musola ini, lari ke tempat yang aman, cari tempat yang kemungkinan besar kita bisa lanjutin sholat kita lagi. Nah itu nggak apa-apa. Walaupun udah melakukan gerakan-gerakan yang banyak gitu ya, nggak jadi masalah, yang penting ada alasannya tuh gitu ya. Contoh berikutnya, kita sholat di pinggir musola atau masjid, atau memang sengaja kali lagi dalam adventure gitu, sembayangnya sholatnya itu di batu-batu ya, di sungai gitu. Sungai yang kita lagi ada di situ airnya kecil ya, nggak banyak, yang memang ya layak untuk sekedar kita berendam sajalah begitu. Enggak ada sesuatu yang sangat luar biasa begitu. Cuaca panas, tidak hujan dan lain sebagainya ya. Waktu sholat ya udah kita sholat aja dah, cari posisi batu yang aman begitu ya. Dan itu adanya di batu-batu di ini di sungai itu gitu. Tiba-tiba
kedengaran tuh suara gemuruh, grung, grung, ya, suara air yang begitu menggelegar gitu. Suara orang juga banyak yang berteriak, banjir bandang, tuh ya. Kita masih punya kesempatan tuh untuk lompat gitu misalnya, ya masih bisa punya kesempatan untuk lari. Jangan batalin sholat kita, langsung aja, ya cari posisi selamat, gerakan yang banyak untuk menghindari, ya menghindari banjir bandang tadi secara tiba-tiba itu namanya disebut dengan syiddatil khauf namanya. Yang penting ya, yang penting kita tidak meneriakkan sesuatu. Nah, kalau udah teriak-teriak ya udah batal. Teriaknya bukan gara-gara gerakannya, tapi gara-gara omongannya. Kemarin kan ngomong tuh udah dijelasin ya, batal. Kalau omongan ya walaupun istilahnya sholat khauf tetap batal juga ya. Tapi kalau gerakan ya, gerakan dari satu tempat pindah ke tempat lain untuk nyelamatin diri ya, supaya tidak ya celaka dan lain sebagainya, nah itu boleh. Tapi dalam kondisi syiddatil khauf tuh gitu. Kemudian yang boleh lagi, yang banyak bergerak itu adalah sholat sunnah di perjalanan. Sholat sunnah di perjalanan itu bisa, kalau dulu pakai ontak mungkin ya, maju sedikit mungkin naik sepeda, maju lagi mungkin naik motor, maju lagi mungkin naik mobil. Kalau naik mobil mungkin lebih aman ya, apalagi kalau naik kendaraan yang lain yang memang kita bukan sopirnya lah begitu ya kan. Nah ini sekarang kalau seandainya kita misalnya jalan ya, di dalam perjalanan kaki kita tuh boleh kita sholat dalam perjalanan, ngetuk dah bahasanya gitu, boleh tuh. Tapi kalau jalan kaki memang agak ribet sedikit gitu ya. Misalnya kalau waktu sujud sama waktu ruku wajib menghadap kiblat gitu ya. Jalannya tuk 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 tuk. Walam yakulahu kufuwan ahad. Berhenti dulu tuh ya. Cari arah kiblat, putar tuh. Kemana kiblatnya ya? Kalau misalnya kebetulan arahnya ke arah kiblat sih tinggal terusin aja. Tapi kalau seandainya kita lagi jalan ternyata kiblat itu bertentangan dengan arah jalan kita, waktu mau ruku balik dulu gitu ya. Balik ke arah kiblat gitu ya. Kalau yang jalan kaki. Kalau yang naik kendaraan mulai dari sepeda dan motor dan seterusnya, nah itu tinggal langsungin aja bisa ya. Sujud dan rukunya ya sebisa yang dikerjakan lah begitu. Kalau yang penting kalau memang mengendarai ya, istilahnya kita yang mengendarai sepeda atau motor itu ya jaga-jaga aja, jangan sampai giliran waktu sujud nabrak orang gitu ya kan. Bahaya nanti jadinya. Boleh tuh ya. Pernah ada sih orang yang kayak begitu ya. Tapi jangan kemudian cara seperti ini kita buat pamer-pamer gitu ya. Di WA kemarin tuh saya berdapat tuh. Ternyata sujudnya di tengah jalan, di jalan raya begitu. Saya nggak tahu tuh orang tuh sembayang benar atau enggak begitu. Apa karena pengen pamer aja kali begitu ya kan. Di jalan raya dia sujudnya itu sembayangnya begitu. Ini nah kalau begini salah caranya kayak begitu, mengganggu orang namanya. Dalam posisi jalan kaki pun giliran mau sujud cari posisi yang betul-betul aman gitu ya, menghadap kiblat ya, pada waktu ruku, pada waktu sujud gitu ya kan. Nah itu cari posisi yang aman, jangan kemudian pas-pasan lagi jalan di tengah jalan raya gitu misalnya, mobil banyak di situ sujud aja di situ ya kan. Kalau mobil truk lewat ngelihat kita lagi sujud, kalau kagak kelindes kita ya kan. Nah jangan kayak begitu. Jadi kalau memang jalan kaki cari posisi yang sangat aman ya, jangan sampai kalau bisa ya jangan sampai mengganggu orang sedang jalan gitu, yang nggak boleh begitu jadi. Terus kalau kita misalnya sholatnya di sepeda, di motor, itu hati-hati di waktu sujud ya kan, jangan sampai ya sujud terlalu rendah akhirnya motor kita nggak terkendali atau kita nggak ngelihat orang yang ada di depan kita, jangan sampai begitu. Nah yang ketiga adalah menghindar dari patokan atau
termasuk semua serangan binatang-binatang liar. Ya. Lagi sholat, ada kalajengking tuh lewat begitu, jangan diam aja, ya kan? Tawakal sama Allah begitu ya kan? Oh, itu mah konyol kalau begitu. Dia lagi sholat, giliran kalajengking nyatek dia. Emang dipikirin orang sholat mah kagak ya kan? Gitu sama copet. Copet mah kagak kenal kiai sama artis ya kan? Ya, kiai naik mobil giliran copet, ya copet aja udah. Nah, kalau memang kita tahu bahwa itu copet, ya kita kasih aba-aba, kita menghindar dan lain sebagainya begitu. Jangan kemudian kan gua ustaz, kan gua guru, kan gua kiai, kan gua orang alim ya kan, udah tawakal, ya udah dompet lu hilang, terus jangan salahin siapa-siapa kalau begitu ya kan. Jadi apapun yang kayak begini harus ada upayanya untuk menghindar. Ya sering kan di rumah kita melihat kelabang lewat gitu ya kan, kalau jengking lewat gitu misalnya, entah dia dari mana, kayak mungkin ada perubahan suasana di bawah kali, panas, dingin dan sebagainya, sehingga atau kalajengking itu lapar dan lain sebagainya. Ya kalajengking, tarantula, kelabang yang bisa jadi kita takut, kita geli, ya, nah itu menghindar itu, nah itu kita boleh untuk banyak bergerak, tapi jangan banyak mengeluarkan suara tuh kalau begitu, di luar bacaannya kita baca begitu. Kalau lagi sembahyang, ya kemudian ada ular gitu, pas kita mau sujud bareng sama ular, teriak juga gitu, ulur, ya udah batal salatnya. Ya kalau seandainya kita pas ada ular, kita mundur teratur gitu pelan-pelan, ya cari posisi yang aman supaya mungkin ular itu jalan atau kitanya yang menghindar, nggak batal. Yang penting jangan ngomong, karena itu memang posisi yang tidak memungkinkan untuk dihindari gitu ya. Maka gerakan yang banyak pada posisi ya syiddatil khauf, pada posisi salat sunnah ya, bukan salat wajib nih, salat sunnah di perjalanan, dan posisi menghindari dari ya patokan atau serangan binatang buas. Nah itu boleh banyak bergerak, tapi bukan banyak bicara ya. Banyak bicara tetap membatalkan. Kasala fi harakatin, seperti 3 kali gerakan, walau bi'a'da'in muta'addidatin, sekalipun dengan anggota yang berbeda-beda. Ka'an harraka ra'sahu, seperti dia menggerakkan kepalanya dengan gerakan yang keras, wa yadaihi, dan 2 tangannya ya. 1 gerakan pala, terus 2 gerakan 2 tangan. Nah itu udah 3 kali tuh, berarti batal tuh kalau gerakannya kencang begitu. Wa kasala fi khutuwatin, atau seperti 3 langkah ya, lagi sholat melangkah tuh berturut-turut, apalagi kalau seandainya tidak dibutuhkan begitu, tidak ada alasan yang menyuruh dia untuk ya melangkah, nah itu nggak dibenarkan. Wa salati mudaghatin, dan 3 kali kunyahan. Ini lebih-lebih dan nih, ngunyah apa ya kalau lagi sembahyang begini, makan aja batal ya kan, ternyata dia mengunyah. Nah ini fa innaha tubtilus sholata, maka sesungguhnya semua tadi itu membatalkan sholat. Maka kalau kita nanti misalnya melihat shaf yang kosong, gerakannya tidak boleh berturut-turut ya, gerakannya harus satu-satu gitu. Jangan, ya pernah juga saya ngeliat tuh orang sebelah, ya orang sebelah lah pokoknya ya kita sebut, ya langnya langsung aja tak tok begitu, jalan dari belakang menuju ke depan, nggak bisa, mohon maaf. Kalau kita di depan misalnya ada baris kosong, orang batal misalnya ya, atau ada orang yang tiba-tiba memang memungkinkan untuk menggeser barisannya dan kita sudah takbir gitu misalnya, gerakan gede itu termasuk adalah gerakan yang gerakan yang jauh tuh ya. Ini namanya udah gerakan yang udah luar biasa, yang memang udah gak wajar kalau seandainya kita kerjakan begitu. Gerakan jalan kita aja yang sesuai deh gitu ya, langkahnya itu. Ini 1 nih tuh begitu. Kalau butuh 2 ya 2 kali bergeraknya. Ya, kalau ini soft nih misalnya ya, di sini kosong. Jangan sampai 2 kali bergerak yang gede gitu. Ya, nah ini dianggap gerakan yang besar, itu nanti dianggap membatalkan sholat. Maka kalau kita
Seperti itu gerakannya hatu-hatu. Yang memang biasa kita jalan aja gitu, normal gitu. Diatur supaya seolah-olah itu hanya satu gerakan saja begitu, ya. Wala farqa fi dzalika bainal 'amdi wan nisyan. Tidak ada perbedaan di dalam gerakan yang banyak tadi antara sengaja dan lupa, ya. Mana mungkin orang banyak bergerak tapi dalam posisi lupa. Itu enggak mungkin. Mestinya sih banyaknya gerakan itu pasti dalam posisi sadar begitu. Kenapa? Li'annal amala al-katsira, karena perbuatan yang banyak yughayyiru nazamaha, itu akan merubah urutan salat, ya. Wa yudhibul khusyu'a, dan menghilangkan khusyuk. Wa huwa maqsuduha, sementara khusyuk itu adalah maksud utama daripada salat, ya. Gerakan dari semua badan kita nih yang jumlahnya banyak begitu, yang jumlahnya berturut-turut, boleh dikatakan secara logika itu nggak mungkin dikerjakan oleh orang yang dalam keadaan lupa begitu. Nah, maka banyak melakukan gerakan apalagi sampai ya memutar badan dan lain sebagainya, itu dianggap merubah urutan sholat jadinya, ya, merombak urutan sholat. Kemudian banyaknya gerakan tersebut juga menyebabkan hilangnya kekhusyuan. Sementara ya sholat itu dilarang banyak bergerak, disuruh diam dalam posisi tertentu pada tempat tertentu, tuh tujuannya adalah biar muncul, ya, biar muncul khusyuknya itu. Kita aja jujur-jujur aja nih ya, kita udah sembahyang, udah sedekap gitu kan, diam, tenang, badannya doang yang begitu, ya, hatinya kemana itu? Belum tentu hatinya, ya, belum tentu hatinya khusyuk. Hatinya bisa jadi kemana-mana pikirannya. Hampir semua manusia kayaknya begitu, ya. Ali bin Abi Thalib juga pernah nyoba tuh begitu, ya, ketika Rasulullah menawarkan siapa yang bisa sholat khusyuk 2 rakaat, ya. Rasulullah menunjukkan tuh ada 2 selendang yang Rasulullah pakai, tapi dari segi harga beda, ya. Rasulullah menghadiahkan selendangnya bagi orang yang sholatnya khusyuk 2 rakaat, tapi dilihat dari segi yang dihadiahkan itu yang harganya lebih murah begitu, orang tahu. Pada awalnya nggak ada yang berani nunjuk, ya. Akhirnya Ali pengen coba, saya Rasulullah sholat tuh 2 rakaat. Nah, Rasulullah melihat itu rakaat pertama Ali lulus tuh, ya. Rakaat pertama lulus. Nah, rakaat kedua mulai itu, ya. Di dalam hatinya ada kasak-kusuknya, ada begitu ya. Saya sudah sholat khusyuk begini, dapat hadiahnya selendang yang murahan gitu, yang mahalan Nabi Peter pegang gitu, yang dikasih hadiahnya adalah selendang yang lebih murah gitu. Itu yang dipikirin sama Ali itu. Tapi tetap sholat jalan terus begitu, salam, ya kan. Nah, akhirnya setelah salam Rasulullah bilang, ya Ali, betul sholat ente 1 rakaat khusyuk, ya kan, 2 rakaat, ya, ente mikirin hadiahnya. Kenapa yang saya berikan yang lebih murah hadiahnya begitu. Sampai segitu tuh ya, Rasulullah bisa tembus pikiran orang, bisa tembus di hadapan Rasulullah. Nah, artinya kita agak berat memang kalau sholat itu disuruh khusyuk dengan khusyuk yang sangat benar-benar begitu. Walaupun itu yang memang menjadi maksud utama. Namun jangan sampai gara-gara tidak bisa khusyuk lalu sholatnya banyak melakukan gerakan-gerakan yang malah memang menimbulkan hilangnya khusyuk tadi tuh begitu, ya. Jadi paling tidak udah ada upaya. Yang pertama, ya, kayak kita terus sedekap gitu misalnya, ini kan udah menutup nih supaya tangan kita tidak melakukan gerakan-gerakan. Terus diri dengan tenang, seimbang antara badan dengan pola diri kita, itu juga memang udah menjadi aturan tuh, walaupun tidak tertulis begitu, ya. Jangan sampai diri kita
merapatkan kaki sehingga akhirnya nggak seimbang, melebarkan kaki juga nggak seimbang juga gitu ya kan. Nah, yang demikian itu adalah bagian daripada menuju kepada kekhusyuan, walaupun nggak dijamin gitu ya, tapi udah ada usaha namanya menuju kepada khusyuk, itu begitu. Bi khilafil qalili, berbeda dengan gerakan yang sedikit, wala yubtiluha, maka tidak membatalkan salat. Li'annahu fi mahalil hajati, karena ia pada posisi yang menjadi kebutuhan. Wa aidan, dan juga fali anna mulazamati halatin wahidatin, karena tetap pada posisi yang sama, mimma ya'suru, termasuk yang dianggap susah ya. Jadi kita kalau diri tegap begitu tuh, lurus tanpa ada gerakan sedikit pun di dalam sholat, itu juga nyusahin juga gitu. Malah dengan cara seperti itu malah dianggap nanti ya hilang juga kehusuannya gitu ya. Maka gerakan-gerakan kecil supaya misalnya menghilangkan pegel dan lain sebagainya, mungkin sholatnya agak lama atau kitanya mungkin ada rasa sakit yang tidak nyaman, nah itu dianggap hal yang dibenarkan dan tidak membatalkan sholat. Nah, bi khilafil kalami, berbeda dengan ngomong ya. Tadi itu gerakan kita banyak di waktu sholat gara-gara takut kebakaran, gedung hancur, kebanjiran, lompat, lari sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya dari posisi bencana ya, itu tidak dinilai membatalkan ya. Tetapi ngomong ya di waktu sholat, ngomong di luar ucapan sholat begitu, nah itu membatalkan. Fa innahu la ya'suru, maka sesungguhnya diam itu ya, menjaga omongan itu bukan hal yang sulit. Bisa tuh kita menjaga omongan, tapi kalau kita ngomong, nah berarti udah ada upaya untuk menghindari ya dari kehusyuan, menghindari dari urutan bacaan yang seharusnya kita baca. Falihada batalat, maka karena itu, karena omongan ini, batalah sholat tersebut bil kalimati, dengan satu kata ya, dunal khatwati, berbeda ya dengan satu langkah ya, kama afadahul Hisni, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Hisni ya. Jadi kalau kita ngomong nih satu kata ya, apa saja dah kita ngomong, walaupun hurufnya mungkin sedikit, tapi udah menjadi satu kata, batal di luar ucapan sholat begitu, sekalipun diucapin dengan bahasa Arab gitu. HP, jawalah bahasanya, jawal ya, jawal. Pas lagi sholat ya, ingat HP-nya ketinggalan ya, lalu ngomong jawal gitu misalnya, kan bahasa Arab tuh namanya ya, jawal gitu. Orang Arab ngomong HP kan jawal kalau dia ngomong ya, itu satu kata doang, batal sudah. Tapi kalau kita melangkah tadi itu, kayak kita ada depan yang kosong, langkah satu, langkah dua gitu kan, nah itu tidak membatalkan. Tapi ngomong satu kata ya, bahkan mungkin di dalamnya hanya satu huruf, tapi bisa mengandung domir di dalamnya, misalnya kemarin ngomongan ki, ro ya, fi itu dan lain sebagainya, nah itu termasuk yang membatalkan. Jadi beda omongan dengan perbuatan gitu ya, melangkah dan lain sebagainya. Wabil harakatil mufritah, dan gerakan-gerakan yang ya luar biasa atau berlebihan. Wa illam yata'addad, wa illam tata'addad, sekalipun tidak banyak, tidak berbilang. Ilhaqan laha bil katsir, ya, disamakan gerakan yang berlebihan tadi dengan gerakan yang banyak. Fi munafati kulli minhuma, dalam meniadakan masing-masing daripada kedua tersebut ya, as-salata, yaitu meniadakan salat, wa isy'arihi, dan dianggap atau dihitung bil i'radi sebagai upaya untuk berpaling. Gerakan yang berlebihan ya, anggaplah misalnya ngelompat tuh dari sini ke sana tuh, itu kan gerakannya gede tuh jadinya tuh ya, tadi yang saya bilang tuh gerakan yang banyak atau yang kasar. Satu sih
Satu lompat, satu gerakannya, tapi seolah-olah tuh gerakannya sangat besar sekali begitu. Ini kan kalau kita hitung itu kan ada lebih dari, ya ada nggak semeter nih? Satu sub nih begini nih ya. Nah ternyata ada di depan sub kita satu tuh kosong. Namun kita maju ke depannya dengan satu langkah begitu. Ya salah kalau begitu ya. Jadi 3 langkah berturut-turut batal, 1 langkah gede juga batal. Yang benar ya melangkah sebagaimana kita normal jalan, 1 berhenti, 1 lagi berhenti, pas sampai ya udah di situ ya. Jangan banyak gerakannya, atau jangan satu gerakan tapi ya melampaui batas itu. Wadalika, hal yang sedemikian itu kawas batin ya, seperti melompat. Wa harokati kullil badan, dan seperti gerakan yang menggerakkan semua badan. Afadahu Atiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Atiyah ya. Tuh dari sini ke depan tuh walaupun kelihatannya ini, tapi kalau langkah kita kelihatannya jauh banget gitu kaki kita, nah itu masuk dalam kategori lompat tuh kalau begitu ya. Atau gerakan semua anggota badan kita ini bergerak gitu ya. Nah itu masuk dalam kategori yang membatalkan. Apalagi yang membatalkan? Wa bi ziyadati ruknin fi'liyin, dan membatalkan dengan menambah rukun fi'li ya. Rukun fi'li itu yang paling gampang ruku contohnya. Yang tidak sujud, duduk, nah itu namanya rukun fi'li. Di dalam rakaat ruku itu cuma 1. Salat yang wajar nih, selain salat gerhana, ruku itu cuma 1. Ini sengaja ya dibikin ruku menjadi 2 kali ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ruku lagi, Allahu akbar. Enggak sujud tuh, ruku lagi dia. Balik lagi, sami'allahu liman hamidah ya. Nah, ini namanya menambah rukun yang sifatnya fi'li, perbuatan. Ay amdan, yaitu sengaja. Ya, sengaja emang dibikin begitu. Kecuali memang ada aturannya enggak jadi masalah, seperti sholat gerhana matahari, gerhana bulan tuh. Nah, itu kan rukunya ada 2 kali, memang aturannya begitu. Tapi kalau sholat di luar itu kan tidak ada yang ya ruku sampai 2 kali begitu. Li ghairi mutaba'ati masbukin, berbeda dengan mengikutinya orang yang masbuk li imamihi, kepada imamnya. Wa illam yatma'inna, sekalipun ia tidak memenuhi tumakninah. Adapun kalau orang yang masbuk ya menambah rukun fi'li sengaja sekalipun karena ngikutin imam, ya mau nggak mau gitu. Sembahyang maghrib tuh bisa jadi tahiyatnya 4 kali tuh ya. Kebayang nggak? Masuk ke musola nih kita, imam udah rakaat yang kedua ya, rakaat yang kedua, takbir Allahu akbar, pas imam duduk tahiyat ya, duduk tahiyat ya kan. Nah berarti kita ikutin imam tuh tahiyat. Imam udah 2 rakaat, berarti dia diri lagi untuk yang ketiga, terus sujud, ruku segala macam. Nah tahiyat berarti imam itu adalah tahiyat yang kedua, kita juga tahiyat yang keberapa tuh? Yang kedua juga kan ya, kita tahiyat yang kedua, karena tadi tahiyat yang pertama karena memang memulai mengikuti imam. Nah imam salam, kita masbuk kan tinggalan 2 kalau gitu, kita baru ngikut 1, diri ya, diri untuk rakaat kedua. Rakaat kedua maghrib kan tahiyat lagi ya, maka kita tahiyat yang ketiga, berarti sholatnya baru 2 rakaat tapi tahiyatnya udah 3 ya. Terus selesai tahiyat diri lagi ya, terus ruku sujud, akhirnya tahiyat lagi. Berarti dalam 3 rakaat maghrib ketika kita masbuk ngikutin imam ya, sholat kita itu
sholatnya 3 rakaat tapi tahiyatnya bisa jadi 4 kali. Nah, tapi kalau ngikutin imam ya nggak apa-apa, ya nggak jadi masalah. Sholat yang tidak dianggap cukup nih, tidak dianggap cukup rakaat itu apabila tidak memenuhi ruku, ya. Kita sampai ke masjid, ke mushola, pas kita takbir, imam sudah posisi ruku, kita selesai takbir, imam udah tumak nina atau i'tidal, berarti kita udah nggak dapat ruku tuh, ya. Nah, kemudian kita ngikutin imam i'tidal kalau gitu. Jadi mulainya sholat kita itu dari i'tidalnya imam tuh. Nabi bilang, faman wajada ruku'an faqad wajada rakaatan. Siapa yang mendapatkan ruku, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Ini nggak dapat ruku nih, nggak ketemu ruku, ketemunya i'tidal. Jadi mulai i'tidal tuh dia ngikutin imam, i'tidal, sujud, duduk, ya, sujud, ya, diri lagi. Itu yang tadi tuh kagak berlaku tuh tadi salatnya kan, ya, karena tidak memenuhi standar 1 rakaat, yaitu tidak terpenuhinya ruku tadi itu. Nah, berarti itu kan banyak tambahan nih kalau begitu. Tapi permasalahannya dia melakukan tambahan tersebut gara-gara ngikutin imam dan dia memang kondisinya masbuk. Masbuk tuh orang yang ketinggalan, ya. Kalau orang yang muafik nggak boleh. Yang muafik tuh yang berbarengan takbirnya dengan takbirnya imam gitu, ya. Nah, kenapa sekarang menambahi rukun fi'il itu membatalkan? Litala'u bihi, karena dianggap main-main. Wa i'radihi, dan menyimpang an nazmis salati, dari, ya, urutan atau tatanan sholat, dari tertibnya sholat. Nah, jadi nggak boleh. Wabil harakatil wahidah, atau membatalkan sholat dengan 1 gerakan, kakhotwatin, seperti 1 langkah, walau ghairu mufritatin, sekalipun tidak, ya, tidak berlebihan, wa tasfiqatin, atau tepuk tangan, wa ilam takun bidar birrahataini, sekalipun tidak menepuk dengan 2 tapak tangan. Afadahu Ibnu Hajar fi Fathil Jawad, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathil Jawad. Tapi idza kanat lila'bin, tujuannya main-main, ya, gerakannya 1 tapi main-main. Tepuk tangannya bukan dengan nih, tapi kan bisa juga pipi bisa tuh pok gitu, ya kan, nih dengan paha kita, dengan apa aja yang penting berbunyi gitu misalnya, ya. Kita kan mungkin anak-anak mungkin pernah kali begitu, ya kan, pada waktu kita kecil kali begitu. Nah, ini namanya dianggap main-main kalau begitu. Gerakannya 1 tapi main-main. Nah, main-mainnya itu, ya, yang dianggap sudah keluar dari aturan. Li'anna qasdal la'bi, karena tujuan main-main, aurataha fakhshan, itu menyebabkan sholat itu menjadi rusak fil makna, di dalam urutan atau di dalam maknanya. Kama afadahu Muhammad Al-Qurdi, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Al-Qurdi, naqlan anhu fil imdadi, yang dinukil dari kitab Al-Imdad. Mohon maaf banget nih, saya lagi radang kayaknya begitu, ya. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin siratal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.